Ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, Shalom. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Jumat 5 Mei 2023. Bapak Ibu, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Untuk itu mari satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Mazmur 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mari detari parmahamu puji Jehovah, marhite-hite hamauleteon. Palu hamuma uning-uningan mamuji debatat. Demikian firman Tuhan. Hidup yang memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, para tokoh gereja selalu menegaskan bahwa gereja yang benar adalah gereja yang memuji. Apa artinya itu, Bapak Ibu? Hal memuji Tuhan merupakan sebuah keharusan, merupakan syarat mutlak agar sebuah gereja layak disebut gereja yang benar. Memuji Tuhan adalah buah iman, indikator dari pertumbuhan iman seseorang. Ketika seseorang itu membangun hubungan personal dengan Tuhan, ketika dia sadar dan mengaku akan berkat Tuhan yang dia terima, maka tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Maka kita boleh katakan, Bapak Ibu, puji-pujian adalah respon manusia akan karya Tuhan, perbuatan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, penegasan seperti itu juga yang mau kita lihat dalam nas kita, yaitu dalam kehidupan umat Israel Perjanjian Lama. Sebagai umat Allah, sebagai umat percaya, mereka selalu diingatkan untuk memuji Tuhan. Bagi mereka tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Dalam hal berteologi, dalam hal membangun ajaran, mereka selalu mengingatkan bahwa Tuhan kita kenal dari karyanya, dari perbuatannya, dari pekerjaannya di sepanjang kehidupan manusia. Maka ketika umat Israel secara pribadi maupun secara kolektif melihat berbagai perbuatan Tuhan, maka itulah dasar mereka, itulah alasan mereka untuk senantiasa memuji Tuhan. Saudara-saudaraku, ternyata hal memuji Tuhan ini memberikan kekuatan lebih besar dari apa yang dibayangkan. Itulah yang dialami
Itulah yang diperoleh oleh umat Israel dalam perjalanan kehidupan mereka secara pribadi maupun sebagai sebuah bangsa. Mereka beroleh kekuatan untuk membangun sebuah umat, untuk menegakkan keberadaan mereka sebagai sebuah bangsa, karena mereka selalu memuji Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, begitu pentingnya memuji Tuhan itu. Maka dalam hidup keberagamaan umat Israel, mereka menyediakan satu kitab khusus untuk itu, yaitu kitab Mazmur. Maka kitab Mazmur ialah kitab kumpulan dari berbagai nyanyian pujian yang telah dipakai dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, hingga mereka edit, hingga mereka satukan menjadi sebuah kitab, dan mereka sebut Mazmur, Mizmor, pujian kepada Tuhan yang disertai dengan instrumen atau dengan alat musik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, satu dari Mazmur itulah nas kita hari ini, Mazmur 147. Mazmur ini adalah sebuah madah, sebuah nyanyian pujian kepada Tuhan, karena begitu besar karya Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Kalau kita menyimak pasal 147 ini secara keseluruhan, kita boleh melihat berbagai perbuatan Tuhan dibentangkan di dalamnya. Tuhan sungguh berkarya, Tuhan sungguh hadir di dalam kehidupan mereka, dan mereka mengenal Tuhan dari perbuatannya. Saudara-saudaraku, dalam nas kita boleh melihat betapa pentingnya hidup yang memuji Tuhan. Dua hal kita lihat dalam nas renungan kita pagi ini. Yang pertama, umat Israel diingatkan bahwa nyanyian bagi Tuhan itu adalah merupakan ucapan syukur. Bersyukur kepada Tuhan tidak lagi persoalan kuantitas, tidak lagi persoalan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi persoalan kualitas. Bagaimana kita mampu mensyukuri apa yang ada, menikmati apa yang ada, dan melihat karya Tuhan di dalamnya. Maka hidup yang bersyukur menjadi ciri khas, menjadi identitas dari setiap orang percaya. Yang kedua, kita lihat dalam nas kita bahwa nyanyian syukur itu dikubah dalam bentuk mazmur. Mazmur yang disertai dengan alat musik instrumen, dan dalam ayat ini alat musik yang disebut adalah kecapi. Kita ingat Bapak Ibu, Daud misalnya salah seorang yang ahli memainkan kecapi. Ketika Saul dikuasai oleh roh jahat merasuk ke dalam tubuhnya, maka Daud dipanggil memainkan kecapi, dan kecapi di sana menjadi terapi. Dan ketika Daud memainkan kecapinya, roh jahat keluar dari tubuh Saul, dan serta-merta roh Tuhan kembali bernaung, berkuasa di dalam kehidupan.
Kita boleh lihat di sana Bapak Ibu, betapa pentingnya peranan alat musik, peranan instrumen melengkapi ucapan syukur, melengkapi nyanyian, pujian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah nas kita hari ini yang kita harapkan akan mewarnai, mendasari segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita satu hari ini. Kita mau mengatakan Bapak Ibu, setiap aktivitas kita hari ini, marilah kita lakukan dalam rangkaian pujian kepada Tuhan, dan mari bermazmur bagi Tuhan. Mari lengkapi pujian kita kepada Tuhan dengan alat musik yang boleh kita perdengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, betapa pentingnya kita membangun hidup yang memuji Tuhan. Secara khusus dalam kalender gerejawi kita, memang satu minggu ini nuansa memuji Tuhan itu begitu jelas. Minggu yang lewat, minggu kita jubilate, bersorak-sorai, hai segenap bumi. Dan minggu depan kita masuk ke kantate, nyanyian baru yang kita nyanyikan dalam nuansa hati yang baru dan punya dampak yang baru bagi orang-orang yang mengundangkan. Bapak, Ibu, itu sebabnya di minggu ini marilah betul-betul kita membangun hidup yang memuji Tuhan. Mari lakukan segala kegiatan kita dalam rangkaian pujian kita kepada Tuhan. Sejenak melakukan introspeksi diri Bapak Ibu. Kembali kami mencoba mengingatkan kita akan arah dan nuansa perjalanan kehidupan kita. Hidup ini bagaikan sebuah arak-arakan, bagaikan sebuah barisan prosesi menuju satu tempat, dan kita tentu berada di dalam arak-arakan itu. Pertanyaannya ialah, apakah barisan prosesi kita, apakah arak-arakan yang kita lakukan sudah sungguh-sungguh dalam nuansa pujian kepada Tuhan dan tujuannya untuk memuji Tuhan? Ada 3 corak arak-arakan yang boleh kita temukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ada banyak orang yang melakoni barisan prosesi, yang melakoni arak-arakan perjalanan panjang, dan arak-arakan itu tanpa sadar arak-arakan yang menuju kebinasaan. Itulah yang disebut masa Maranatha. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, ada banyak orang yang berada di dalam arak-arakan itu. Remaja, pemuda-pemudi kita, ada yang masuk ke dalam arak-arakan itu. Dia begitu bersorak-sorai dalam kehidupan ini. Dia menikmati kehidupan ini, tetapi dia tidak sadar arah kehidupannya sudah menuju kebinasaan. Kita sebut saja Bapak Ibu, berbagai penyakit sosial, berbagai penyakit masyarakat yang nampaknya menjanjikan kenikmatan, tetapi sebenarnya hanya kenikmatan sesaat dan membawa kita ke dalam kebinasaan. Narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, geng motor, dan berbagai bentuk kenakalan lain. Corak yang kedua Bapak Ibu adalah
barisan prosesi, arak-arakan dari orang-orang yang sedang menderita. Tetapi sayangnya, mereka hanya mengeluh, mereka hanya merintih kesakitan, mereka hanya meraung, mereka hanya meratapi nasib mereka. Dan mereka sepertinya menyerah, tidak mau keluar dari keterpurukannya. Bapak Ibu, di barisan ini pun ada banyak orang Kristen. Itulah yang kita sebut masa Doloriae. Bapak Ibu dan saudaraku, mari kita pastikan kita tidak berada di dua arak-arakan itu. Maka mari pastikan kita berada di corak yang ketiga, yaitu barisan prosesi. Itu arak-arakan orang yang sedang bergumul, sedang menderita, sedang berjuang. Tetapi dia menyerahkan perjuangannya kepada Tuhan. Tuhan menolong dia. Hingga di tengah pergumulan itu, dia senantiasa mampu bermazmur, mampu memuji Tuhan. Itulah yang kita sebut masa Gloriae. Mampu bergloria, memuliakan nama Tuhan di tengah berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ke dalam corak kehidupan seperti itulah kita harus berada. Kita tidak boleh lagi bohong, Bapak Ibu. Kita tidak boleh lagi melarikan diri bahwa kehidupan ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan. Tetapi sebagai orang percaya, tantangan, pergumulan, penderitaan itu tidak lagi alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, untuk tidak bermazmur. Maka mari jadikan Bapak Ibu berbagai pergumulan itu sebagai proses pendewasaan bagi kita. Maka di tengah pergumulan sekalipun, kita senantiasa mampu menyanyikan nyanyian syukur dan bermazmur bagi Tuhan. Dengan kehidupan seperti itu, maka kita boleh semakin proaktif, bertumbuh dan berkembang. Dan kita boleh berpikir positif, selalu mengambil hikmah dari berbagai tantangan yang kita hadapi. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, mari mohon pertolongan Tuhan. Mari mohon petunjuk dari Roh Kudus agar kita dimampukan membangun kehidupan yang senantiasa berpengharapan di tengah berbagai tantangan. Kita mampu memperdengarkan nyanyian syukur pujian bagi Tuhan, dan hidup kita adalah hidup yang bermazmur, hidup yang memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Selamat bermazmur, selamat memuji Tuhan, dan selamat berkarya. Amin. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kami melihat, kami mengaku, kami sadar begitu banyaknya pertolongan Tuhan, karya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Maka tidak ada lagi alasan bagi kami untuk tidak memuji Engkau, untuk tidak menyanyikan nyanyian syukur, dan untuk tidak bermazmur. Tolong kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami, agar kami selalu dimampukan di setiap denyut jantung, napas kehidupan, langkah kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus jemaat-Mu yang sedang menderita,
yang sedang mengalami kegetiran, yang sedang mengalami kepahitan hidup. Tolong mereka Tuhan, agar senantiasa mampu melihat pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Hingga situasi kondisi yang serba sulit tidak menghalangi mereka untuk memuji Engkau, agar mereka semakin dewasa di dalam iman, dan mereka boleh senantiasa dengan sukacita membangun kehidupan yang berpengharapan. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan satu hari ini. Ajari mereka untuk memakai waktu dengan baik, untuk senantiasa berkarya, mengisi waktu seturut dengan kehendak. Berkati gereja-Mu, berkati para pelayan gereja-Mu. Biar Tuhan gereja-Mu juga boleh memuji Engkau dan selalu mengajak jemaat-Mu agar senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas, seluruh pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.